Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Zafu Sandiwana di bulan yang suci ini bersama saya sebenarnya malas kenalin teman saya ini. Dendam saya kemarin. Jangan gitu dong. Oke. Saya Ading yang selalu setia. Saya selalu ada loh. Buat siapa? Lu nggak lihat gue udah pakai apaan nih? MBG. MBG. Iya, dapur. Mau masak ini mah. Saya tukang ini. Lu gak kelihatan pinternya di kalau pakai gitu, Ding. Kupas ikan bawang saya, Mas. Mau kupas bawang. Iya, tiba-tiba dipanggil ke sini. Tapi kita nih sekarang sedang berada di sebuah lab. Yes. Tahu gak nih namanya lab apa? Tentunya lab hewan. Salah. Apa? Labnya Buffet. Ya, iya. Bisa lu. Oke. Buffet ini adalah mungkin memperkenalkan dirinya sendiri ya. Iya dong. Oh iya. Haus soalnya kan banyak ngomongnya. Iya. Nah, puasa aja lu. Silakan. Iya, baik. Perkenalkan sebelumnya, saya Vera Arianti, salah satu Wideiswara di BBPKH Cinagara. Sedikit diralat tadi ya ucapan Pak Zafu, bukan labnya Mbak, labnya BBPKH Cinagara. Yang ditempati oleh Buffet maksudnya. Just info ya, Buffet ini WI yang telah melalang Malang melintang. melalang buana atau melalang melintang nih bener? Malang melintang sih. Malang melintang ya? Melalang buana, malang melintang sih bener? Malang melintang ya? Malang melintang di dunia kesehatan hewan di lab ini. Ya, jadi ini lab spesialnya ke lebih piaraan rumahan ya, Bu. Ya, sama untuk diagnostik beberapa uji untuk ternak ruminansia juga kadang pernah kita lakukan di sini. Oh, sapi dibawa ke sini? Oh ya enggak. Saya pikir. Ibu P-nya yang ke sana. Oh, bukannya yang ke sana. Bawa sapi ke sini. Kadang saya itu berpikir terlalu simpel ya. Oke, hari ini kita mau bahas apa nih, men? Sepertinya Spesial. kita hari ini akan membahas apa, Bu? Karena bulan Ramadan ya, karena lebih kerasa ausnya kan. Ya. Kita kayaknya membicarakan persiapan untuk Lebaran ya, Oke. untuk hewan-hewan peliharaan, terutama kucing yang dimiliki oleh umat-umat Muslim yang nanti menjelang Hari Raya yang kebingungan mau mudik, kemanain nih kucingnya? Apa dibawa mudik? Ribet nggak sih? Oh, berarti bagus ini, bagus. Saya tertarik nih. Punya kucing di rumah? Enggak. Ayam. Jadi saya antusias tuh gimana nasib kucing ditinggal pemiliknya. Lebih tepatnya gitu ya. Jadi kucingnya tuh ngeong-ngeong sampai dia Pulang. Gitu. Minimal kan kalau orang mudik tuh bisa seminggu ya. Kurang lebih. Nah, makanya apakah kita mempersiapkan dia ikut puasa juga selama 7 hari? Jangan dong, Karena kasihan. gantian. Kasihan. Kita udah 30 hari, dia Iya. kita tinggal mudik. Harusnya equal ya antara hewan dan manusia ya. Iya, baik. Jadi solusi yang tepat gimana nih, Bu Fei? Ya, solusi yang tepat untuk pemilik nanti yang mudik, dia kan bingung harus dikemanain nih hewan-hewannya. Oke. Ada beberapa alternatif, beberapa pilihannya itu, apakah memang akan dibawa kampung ikut mudik? Ikut. Ya tentunya dengan mempersiapkan segala sesuatu yang cukup repot ya sepertinya. Kandangnya. Kandangnya. Kan di bandara kalau bawa kucing itu Oh ada iya nggak itunya. bisa. Kalau untuk lewat pesawat itu nanti ada kargo-kargo khusus Ya, dan itu biasanya biayanya cukup ada lumayan. uji steril apa gitu ya, Ya, bikin surat terus apa. harus satu sudah divaksin, kemudian bukan hanya divaksinnya tapi dilihat juga titer darah, jadi antibodi terhadap yang sudah divaksin itu ya dicek dulu. Jadi persiapannya itu cukup panjang lah kalau seandainya untuk ikut hewannya ikut mudik lewat pesawat ya. Kayaknya di rumah aja yang nggak usah mudik ya. Kalau kayak gini. Jadi intinya kalau mau barang kucingnya dibawa mudik, jangan 2 hari pas lebaran. Takutnya lebaran di bandara ntar ya. Allah Akbar, itu masih disuntik. Oh, seketat itu ya? Iya, kalau lewat udara pengiriman memang karena kan
berarti itu nanti takutnya ada potensi membawa penyakit dari satu pulau ke pulau lain atau dari satu daerah ke daerah lain. Oh, Makanya apa? lebih strict. Pulau ke pulau aja udah sama kayak negara ya, jadi nggak boleh bawa. Betul. Ya, jadi memang persyaratannya khusus dan itu untuk uji titer antibodinya pun kita harus merujuk ke laboratorium yang sudah terstandar ya. Jadi nggak sembarangan semua laboratorium bisa menguji. Jadi memang Itu ada di setiap bandara berarti kalau pengujian itu. biasanya untuk memudahkan untuk pemilik-pemilik itu biasanya jadi udah ada ekspedisi-ekspedisi yang sudah menyediakan jasa untuk pengiriman. Dipaketin. Iya, Iya. kirim lewat udara. Gue pikir tadinya di Tapi pesawat. masuk di kabin kan? Iya, masuk di kabin. Enggak di boleh bagasi. maksudnya bukan sama penumpang ya. Oh, Jadi nanti bersama barang-barang. Iya, Beda tapi pesawat. biasanya beda pesawat karena kan yang ngatur yang kargo pengiriman. Belum pernah mudiknya ke pesawat ya. Saya mah mudik balik ke Bogor, ke Cipayung, deket deh. Iya, iya. ini kucingnya kalau naik pesawat, Ah, di ini mas, di sayap. sampai sana bulunya hilang, jadi botak. Jadi Ada-ada kalau aja. nggak ke belakang semua. Oke, Iya. gimana nih tipsnya kalau kucingnya kita tinggal nih pas mudik? Oke, ya kalau misalnya ternyata repot untuk supaya kucingnya itu kita bawa mudik, itu bisa alternatif tetap di rumah, tetapi nanti kita meng-hire pet Oh, sitter yang nanti akan memantau, memberi makan, membersihkan gitu ya. Paling nggak dia akan tetap mengunjungi sehari 2 kali minimum. Jadi dan tentu saja dengan tetap calling-callingan ya sama pemilik ya. Betul. Nah itu. Yang kedua ada juga banyak yang menyediakan jasa-jasa penitipan, kucing ya menjelang Lebaran itu ada pet shop atau mungkin ada tempat-tempat khusus ya. Pastikan kalau itu tuh sudah langganan sudah tahu kondisi atau kalau belum pernah ya bisa cari-cari tahu dari pengguna jasa itu sebelumnya. Jadi kayak hotel ya. Iya, pet hotel istilahnya. Cuman kalau udah istilahnya kita pakai pet hotel, nah tahu sendiri ada room rate. Room rate-nya. Ntar kucingnya include breakfast. Bisa. Iya, check in jam berapa? Iya kan, check out jam berapa? Kamar nomor berapa ini? Tapi ini menarik loh. Maksudnya antara ini, Bu Fe, antara kita mudik bawa kucing Sama atau titip. titip itu untuk biaya mana lebih murah, mana lebih mahal? Ah, itu tergantung. Kalau dia pakai yang first class, Oh iya. Ini kayaknya ngomongnya tergantung kucingnya nginep di Oyo. Bisa, atau bisa. Sentika medium, Itu mah gimana level-level ya iya, berarti ya. Premier. Tapi Jadi itu ada ya. ada Kayaknya kelas-kelas. bisa bikin usaha itu deh kita, penitipan kucing ya. Oyo kucing. Iya, iya. Modalnya cuma kandang ya. Tapi kan ada, maksudnya Ada saat kita prosedurnya. dititipkan oleh pemilik si Anabol itu pasti kan ada kewajiban yang mesti kita pegang kan. Minimal Ya. ilmu yang kita harus Ada standar. Kita- standarnya ada kan. standar. Standar. Kalau misalnya mau ini, jadi gini, pertama yang harus menjadi pertimbangan ya, apakah kalau seandainya kucingnya ditinggal, apakah mau tetap di rumah atau dititip di penitipan biasa atau yang level kelas pet hotel. Yang harus diperhatikan adalah kalau misalnya tipe kucingnya tipe kucing stres, begitu dia dititip tambah stres. oh Jadi panik-panik, itu, ngumpet-ngumpet. kemudian kucingnya misalnya dalam kondisi sakit, ya pasti penitipan atau pet hotel itu ya nggak akan mau terima juga. Betul. Ya, kondisinya lagi bunting. Ya, Oh, iya. bayang kalau ibu-ibu aja bunting, Iya dong. masa gitu. Nggak Iya mungkin ya? ya. Iya dong. Nah itu, terus ya bagaimanapun tergantung kondisi, karena pasti dia itu lebih nyaman di rumah sendiri daripada di rumah orang asing. Oh, berarti dalam kategori kalau masuk dalam kategori tersebut, berarti lebih baiknya Di rumah panggil pet sitter. Nah, Berarti si pet sitter ini kasih kunci dong buat akses ke rumah. iya. Atau harus Iya. ada orang di rumah Ya orang terpercaya lah tentunya yang tidak merayakan Lebaran pastinya. ya mungkin dia lebarannya nggak pulang kampung iya. kan. Iya, Bisa aja nyapunya nih Bu Fe. Itu. Nah,
sementara kalaupun misalnya mau dibawa ke pet hotel itu, pasti pet hotel akan menanyakan status dia sudah divaksin atau belum. Karena pet hotel pun karena biayanya sudah mahal, dia tidak mau ada resiko. Yang lain yang nginap di situ ya. akan kena penyakit. Terus biasanya juga dicek ada kutu nggak? Nah itu yang penting. Itu Itu yang penting. nularin. Ntar dulu, di pet hotel itu apakah dia akan ditaruh di tempat khusus atau ntar dia keluar diabur bareng-bareng semua? Biasanya kriterianya itu karena namanya kos-kosan. Oh, nyampur ya. Tapi terpisah-pisah. Kalau nyampur kan karena dia masuk wilayah asing, terus ketemu yang dia nggak kenal, stres tinggi. Ini maksudnya terpisah-pisah berarti? Jadi tempatnya khusus. Jadi Dan dia biasanya nggak akan berinteraksi dengan... enggak. Gitu. Kecuali kalau memang misalnya yang dititip serumah, nah itu nanti dari pihak pet care-nya yang akan ini. Ya, cukup menarik ya memang ya. Jadi nggak sembarangan nitip-nitip juga. Vaksinnya harus jelas, dia nggak ada sakit kulit, nggak ada sakit kutu. Terus biasanya si pemilik pun sudah membawakan makanan yang biasa dia makan. Karena nanti kalau pakannya ganti, nah itu kan resiko ada diare, ada muntah. Tapi bener berarti Dim. Apa? Udah kita yang bayar, kita yang nitip, makanan kita yang bawa. Iya. Enak sekali usaha itu ya. Modal tempat doang. Enggak, gue nggak kebayang loh. Kucing interaksi emang gini, sambil nguduk. Dari mana bro? Biasa tuh. Gini, jasa rumah putih yang ke-6. Kan kayak gitu juga kali. Masa kucing ini interaksi? Enggak, maksudnya, gue pikir kan kalau kucing itu ntar ya main dikasih ruangan yang cukup luas, kasih bola-bola, dia main ramean. Ternyata enggak ya, mereka tergantung sendiri ya? karakternya. Ya pertama kan pastikan supaya mungkin pas datang nggak kelihatan penyakit atau pas di tengah jalan ya kan hari ketiga hari keempat masa titipnya muncul. Nah itulah yang biasanya yang ini ya, kecuali kalau memang dia serumah itu mungkin tergantung gimana manajemen dari si pet hotel. Dan biasanya si pemilik itu dia akan ngasih catatan tuh, ini siapa nanti kira-kira yang ngurus di sana gitu ya, makannya sehari berapa kali, terus snacknya favoritnya apa, kemudian ada nggak misalnya kucingnya yang punya kebiasaan khusus atau misalnya dia kalau bersin malam itu wajar, nah itu biasanya dikasih catatan. Catatan jadi si pet hotelnya tahu lah nih track record nih si. Nah sementara kalau kita nginep di hotel kita nggak ditanya itu ya. Iya. Bapak Ading ada masalah asma? Enggak ya? Nah, kucingnya kan biasa ada juga yang alergi kali ya? Iya, kadang ada beberapa yang alergi. Jadi memang ya seperti itu kondisinya. Nah untuk pet hotel ini ada syarat khusus nggak? Maksudnya saat ingin membuat usaha pet hotel harus ada dokter hewan atau paramediknya itu wajib atau nggak? Semua orang bisa? Kalau untuk persyaratan pet hotel biasanya kan seperti pet shop ya, cuman dia upgrade sendiri, fasilitasnya lebih bagus, meningkat menjadi pet hotel. Kalau otomatis biasanya mereka akan ada rekomendasi dokter yang biasa in charge di situ. Jadi kalau misalnya pada saat penitipan terjadi sesuatu, atau kadang si pemilik itu nanti akan menginformasikan nomor dokter yang sudah terpercaya, dokter keluarga kucing. Nah, itu kan ya iya sama kayak makanan udah yang pemiliknya, dokternya pemiliknya juga. Iya kan? Ini kayak ini tuh kayak rumah sakit, kayak misalnya nggak apa-apa nyebut merek rumah sakit nggak apa-apa ya. Kayak Bakti Medicare atau tiba bikin hotel. Iya kan? Iya bisa jadi tuh. Kurang lebih kayak seperti itu kan? Kan udah ada kelas-kelasnya kalau rumah sakit manusia, kayak Mayapada kan levelnya beda, udah kayak gitu. Oke, rumah sakit yang bagus adalah, bukan bahas rumah sakit ya. Ini kita bahas apa sih rumah sakit itu? Jadi gini maksudnya, ada kemungkinan nggak setelah kucing kita balik nih, ada kemungkinan kucing kita itu berubah kebiasaan. Oh iya, betul. Atau nggak kenal, siapa lu? Kayaknya enakan di sana deh bos. Daripada di sini ya. Lebih pet hotel deh. Ya kan mereka nggak bisa ngomong ya, jadi ikut aja, dijemput pulang aja. Jadi memang, nah itulah istilahnya yang begini. Saya coba kasih gambaran.
Dulu berbeda pola pikir masyarakat pada umumnya. Dulu kucing tidurnya di luar. Iya. Oke. Sekarang kucing tidur sama pemilik. Mm-mm. Padahal istrinya di mana, anaknya di mana, tapi inilah buah kesayangan hati saya. Jadi makanya begitu mereka menitipkan ke pet hotel itu trust ya. Jadi supaya nanti tahun depan kita bisa titip ke tempat itu lagi. Kalau memang dijemput dari situ kucingnya tidak ada perubahan perilaku dan lain sebagainya. Karena memang kucing ini karakteristiknya kita pun mempelajari psikologisnya. Tidak hanya itu ya. Jadi sebelum kalau misalnya mau dititip ke pet hotel, itu pun kita harus bawa dia dulu kenalan sehari sebelumnya. Jadi jangan langsung observasi. Langsung udah kayak lempar kucing tuh. Nah, baiknya 1 atau 2 hari Sudah kenalan, sudah pernah ke situ, kalau perlu titip setengah hari. Jadi dia sudah pernah merasakan di situ. Ya, senior sudah hafal. Udah nih. hafal, oh kemarin udah pernah nih dia bawa ke sini. Taruh, kita tungguin. Jangan tinggalin ya. Iya. Cicak kabur. Nah, terus udah gitu kalau pas dijemput, tadi ditanyain kan karakternya ada perubahan atau enggak. Nah itu sama. Jadi begitu dijemput, kan biasa ya karena kangen ya, kita langsung ajak main gendong. Nah itu jangan, biarkan dia sendiri dulu. Ingat-ingat dia, ini udah pulang. Mengembalikan ingatannya mengembalikan ingatan, ini udah pulang kembali ke rumah. Jadi jangan dipaksa untuk kita paksa gendong, untuk kita paksa ajak main. Nah itu Saat kucing pindah tempat lagi ke rumah, kita udah pulang, ya kan? Nah itu harus diadaptasikan kembali. Berarti dia short term memory ya kucing itu ya? Harusnya video call ya. Sebenarnya bukan short term memory, tetapi lebih ke psikologisnya ya. Karena mungkin di sana kan nggak ngerti kita selama di pet hotel apakah dia nyaman atau enggak. Jadi paling nggak buat buffering mentalnya gitu ya. Nah 1-2 hari itu jangan diapa-apakan. Nah itu kita bisa observasi pola makannya, pola minum, terus pupnya lancar atau enggak, pipisnya gimana. Nah begitu udah 2 hari keseharian, baru kita ajak main kembali. Jadi tapi mereka nggak kaget. Pet hotel ini hanya untuk kucing khusus atau anjing juga atau ada juga makhluk beberapa lainnya? Marmut. Marmut untuk ya namanya pet Pet hotel berarti semua pet ya. Nah, kalau memang Kecuali cat hotel. iya kecuali Anda pintar sekali hari ini. Padahal baru jam segini. iya. Nanti kita chicken hotel. Tapi kan nggak ada tuh yang gitu. Nggak ada ya? Ayam mah nggak ada. Ayam mah karena ayam mungkin lebih mudah berbaur ya. Iya. Bisa. Dan problema tercommon terbanyak itu apa saat orang mau nitipin? Rata-rata ya? Rata-rata. Problem terbanyak itu rata-rata yaitu tidak paham kalau harus diperkenalkan dulu ya. Kemudian kadang hanya menitipkan karena tahu di sana dikasih makan, dikasih minum, jadi tidak membawa yang kebiasaan dia. Jadi udah nggak makan dah. kalau ya karena namanya berubah dari makan yang dia biasa makan itu pasti 1-2 hari kalau memang nggak lapar-lapar banget ya dia akan menolak untuk makan. Biasanya kan, Jadi tuh stick medium rare gitu ya. Iya benar. Jangan-jangan dikasih itu gitu, sementara di rumah biasanya nasi cuek ya kan? Iya, atau kebalik gitu. Atau kebalik. Di sana medium sampai rumah nggak mau makan. Betul. Terus juga memang kan kalau untuk vaksin harganya lumayan ya gitu. Jadi kadang kalau pet-pet itu pasti mewajibkan harus sudah vaksin dan ada fotokopi, disertakan fotokopi divaksin. Vaksin. Karena mereka ya itu tidak mau sekali lagi beresiko karena memang virusnya sangat cepat menyebar. 3 hari kucingnya langsung meninggal. Iya. Oke. Jadi gini bicara tentang vaksin. Misalnya nih ada nih masyarakat umum dia punya piaraan kucing tapi mau nitip tapi kucingnya belum divaksin. Tergantung tempat yang mau nerimanya. Pet hotelnya bisa menyediakan itu juga. Mungkin dan sepertinya mereka tidak akan langsung vaksin di tempat ya, karena vaksin itu kan nambah stres. Jadi mungkin bisa persiapan, kalau bisa mungkin 2 minggu sebelumnya sebelum titip bisa divaksin dulu atau seperti apa. Gitu. Jadi sepertinya memang himbauan untuk vaksinasi ini masyarakat dari satu sisi ya karena biayanya cukup tinggi.
Oke, Jadi kita ada buka aja. pertimbangan. Berapa biayanya? Jika bisa nabung, Ding. Iya benar. Dan juga berarti kalau Jadi memang tahu lah. niatnya mau nitip dari sekarang kan masih jauh nih berapa? Iya. Ya dari sekarang Iya, lah dari bisa sekarang. Bisa nabung, divaksin. kan? Di sini bisa vaksin, Dok? Kalau vaksin ya dengan perjanjian ya karena kan tergantung stok vaksinnya. Oh, Iya. jadi Kecuali kalau vaksin rabies tuh biasanya kita juga kan suka ke Dinas Kabupaten Bogor dulu ya karena kita membantu wilayah vaksinasi untuk wilayah kerja dari Dinas Kabupaten Bogor. oke, prosedurnya kalau mau vaksin. Prosedur kalau mau vaksin, Oke. yang jelas ingat dulu waktu kita disuntik waktu vaksin COVID ya. Ya. Nah kita harus sehat kan. Oh, jadi nggak boleh ada Iya, keluh-keluhan ya? Jadi nggak boleh dia posisinya lagi Panas. panas, demam, nafsu makan turun. Nah itu harus Kucing demam. bisa. Tapi deteksinya gimana, Bu? Baru Sama. tahu saya kucing demam. Ya bisa ya? Oh, Kalau kucing demam ya sama dipegang badannya hangat. hangat. Terus memang ya harus pakai temperatur ya untuk Iya. ukur suhu sama seperti kita bisa diketek, bisa yang tembak, Terus ya kan? diajak Kan main. kalau manusia itu kan 38 ya normal ya? Ya, 38. kalau kucing itu maksimal itu 39,5 derajat Celcius. Oh, lebih panas mereka Lebih ya? panas mereka. Karnivora. Gelagaknya nggak mau main gitu. Ya biasanya cenderung diam terus Contohnya boker gitu ya. Cuma lu. sensor nggak tuh ya? Sensor nggak? Kita tidak ada sensor-sensor. Contohnya pup gitu ya, diam-diam. Contohnya Ya pup gitu. taruhnya iya, seperti itu. Jadi memang sama demam. Apalagi kalau demam nggak boleh divaksin. Oh, sangat. Kan kita juga dulu dicek ya mau vaksin. Iya. Betul. Nah begitu. Gigi juga kalau lagi bengkak nggak boleh cabut. Jadi kalau mau menyelesaikan masalah, masalahnya dulu harus selesai ya. Iya. Iya. Kayak gitu kan? Kayak gitu ya, iya. Diobati dulu. Diobatin dulu baru Nah, bisa setelah kucingnya udah divaksin. kriteria sehat, nggak ada dokumen-dokumen, nggak ada ya? Ada buku vaksinnya biasanya. Jadi Itu yang, dapatnya di? ya nanti begitu dia vaksin di klinik atau di mana itu akan disertakan buku vaksin karena Oh, dibuatin vaksinnya ya? nanti ada pengulangan setiap tahun. Oh, Jadi dari perpanjangan. situ, iya perpanjangan. Nih bawa nih kucingnya nih, udah sehat, mau divaksin, nanti dibuatin bukunya ya. Iya, dibikin buku. Itu vaksin. berlaku berapa lama, Bu? Maksudnya dari Ya. dia vaksin saya tahun 2006, apakah setahun sekali, 6 bulan sekali? Ya jadi biasanya vaksinnya memang berlakunya tahunan, sama Oh. seperti rabies, vaksin rabies juga berlaku tahunan. Ya, Jadi nggak setahun kayak sekali. cacok itu suntik sekali? Cuma apa sekali sih? enggak. Oh. Karena dia supaya untuk antibodinya tetap stabil tuh selama 1 tahun, ya dia di booster lagi, vaksin lagi untuk 1 tahun nanti antibodinya untuk sampai 1 tahun. Oh, ke ini ya depan. maksudnya ya nggak kita aja maksudnya perawatan itu juga. Ya, karena ya begitu ini persoalan sedunia. Jadi bukannya Dunia di kucing nih. negara sana itu akan bebas dari penyakit yang ada di vaksin itu sama di seluruh dunia. Jadi memang kalau yang nggak divaksin ya begitu kena yang selamat itu jarang karena tergantung antibodi atau imun dari kondisi kucingnya masing-masing. Tapi kalau dia sudah divaksin itu kalaupun kena imunnya lagi drop itu gejalanya tidak akan sampai mematikan. Oke. Seperti itu. Karena dia sudah ada antibodi di dalam tubuhnya. Kayak penting ya itu. Penting. Jadi kalau itu tadi prosedurnya ya. Jadi kalau mau nitip di pet hotel harus divaksin dulu. Setelah divaksin, 2 Diperkenalkan minggu. dulu juga. Ya, 2 minggu. Observasi dulu ya. Setelah 2 minggu vaksin baru dibawa ke pet hotel ya. Itu gimana? Iya, bisa seperti itu. Ya, 2 minggu ke pet hotel tapi jangan langsung ditaruh di ini dulu, observasi dulu ya. Tuh kameramen begini-gini katanya. Apa ya? Lampunya kedap-kedip. Oh, 10 menit lagi. Oke. Habis begitu. Ya, kedap-kedip. Nah, ini saya fakta atau apa sih satunya? Apaan? Fakta atau apa? Fakta Mitos. Mitos atau fakta. Oke. Oh, pakai bahasa Inggris. Oke. Mitos atau fakta? Ini ada biasanya anak kecil tuh jangan main sama kucing nanti bulunya ketelan. Oh, ketelan. Ya. Bukan ketela tadi. Ketelan. Nanti kena hidung. Hidung, masuk hidung. Oh, iya. Kalau ketelan bisa dilepe-lepe. Indonesia Barat, Indonesia Timur udah beda emang. Mitosnya udah beda.
Oh iya, jadi artinya bersih-bersih. inilah masuk ke ini. Itu Iya, gimana? Asma, ntar. Ya, kalau mengenai berarti ini kita berbicara yang bisa ditularkan ya, Iya. ataupun media. Yang dari kucing, perantara apakah yang yang menular dari Apakah kucing? benar ya? nggak itu bulunya bisa masuk ke anak? ke hidung ya. Ya. Jadi makanya sekali lagi buat pemilik kucing, ya kalau memang komitmen sudah melihara ya dirawat, dimandikan, ya kan. Oke. Kemudian disisirin, terus dirawat kulitnya supaya ya itu bulunya tidak rontok, Oke. terus tidak bulunya Bulu kemana-mana sehingga Masuk. punya balita yang bisa terinhalasi masuk ke dalam saluran pernafasan. Oke. Ya. Makanya harus sama-sama dijaga. Kemudian memang ada beberapa sakit kulit itu yang bisa ditularin tuh dari Dari kucing. kucing. Nah Iya, itu benar. karena pernah saya menemukan anak laki-laki SD sekitar kelas 3. Nah kucingnya itu ada sakit kulit namanya skabies, itu kan Oke. parasit. Ya. Parasit kulit ya. Nah itu ibunya nggak tahu, anaknya kepalanya korengan itu karena tertular dari si Kucing. kucing. Jadi dia pikir anaknya sampai digundulin. Pas begitu saya lihat, oh ini penyakitnya sama, ini ditularan dari kucing karena waktu itu posisi kucingnya sakit kulitnya itu memang cukup parah. Jadi Oh, tertularlah si anaknya. yang kucing suka ada kayak buduk-buduk itu ya? Iya. Iya, Kalau scabies, dipegang scabies. ya scabies. Scabies. Jadi kalau pas divaksin nih kucingnya, oh anak ibu ini scabies, cabut. Bukan anak itu masih ada kucing. Oh, Superman. Ngumpung kan lagi. Jadi akhirnya kucingnya disuntik, anaknya ya nggak mungkin kalau saya nanti Enggak ya, menyalahin iya. ibunya. Jangan ya. enggak. Jadi kan bukan Akhirnya dokter segala dokter. Coba silakan dibawa ke puskesmas Ada. supaya dapat obatnya. Ya. Terus alternatif salep yang bisa dipakai ini, tapi silakan nanti direkomendasikan sama Oke. dokter manusianya. Sama ini yang sering lihat di kucing, matanya kenapa suka begitu kalau kucing ya? Kayak belek, kayak berair gitu. Oh, berair. Apakah dia sedih selalu gitu? Berair sama ini agak juling ke tengah gitu. Jadi saya pernah lihat. Itu kucing di rumah lo kali ya? Enggak, asli. Saya pernah lihat kucing tuh matanya ke tengah dua gitu, terus ininya agak bengkak ininya. Dia pikir gini, aduh nasi ikan asin lagi. Kapan Whiskas ya? Kapan Whiskas? Nyebut merek. Nyebut merek nggak apa-apa, bebas di sini. Mau nyebut merek mobil BMW, Mercy, bebas. Itu gimana? Bunda? Nah, sebenarnya ada satu istilah namanya grooming. Berapa menit lagi nih? Udah sikat aja. Sikat nggak apa-apa. Urusan mereka. Masih lama. Selama. Lanjut. Ada istilah namanya grooming. Jadi grooming itu tidak hanya memandikan, tetapi perawatan harian. Nah, itu perawatannya kesehatan telinga, kesehatan mata, kesehatan kulit dan bulu. Itu istilah dari grooming. Nah, makanya kalau memang lihat matanya berair, nah harus sering-sering dibersihkan, ya. Mudah juga membersihkan. Terus sekali lagi ngelihat dari breed atau jenis kucingnya, karena ada beberapa kucing ras itu yang memang dia keluar air mata lebih rutin, terutama yang model hidungnya pesek itu otomatis keluar air matanya lebih berlebihan. Oh, dia Jadi ini kali. harus Aduh, hidung gue pesek, sedih dia. karena aku ras dari Eropa, orangnya mancung-mancung kok aku pesek. Ya, jadi itu harus rutin dibersihkan. Jadi kalau terus ada juga penyakit seperti penyakit influenza itu di kucing pun muncul berupa air mata. Jadi Bersin. ya, jadi jangan sampai keliru ya, sahabat pocis kalian itu kalau jadi jangan sampai keliru, maksudnya adalah sakit mata itu apakah memang benar-benar sakit mata atau karena dari flu gitu. Jadi kalau misalnya ada bersin, ada batuknya, berarti kita tinggal sembuhkan flu-nya, nanti otomatis mata berairnya sembuh sendiri. Gue hampir bilang, nanti matanya hilang nih. Air matanya hilang. Matanya ya. Mata juling tadi ya. Ya. Sama satu lagi Bu Fe, kenapa kucing hobi minum air toilet? Itu dia. Padahal sudah dikasih. Toilet lu doang. Udah, gua kasih nih air matang gitu. Balik lagi ke toilet. Iya, iya. Lu berak nggak bersih. Kadang ya itu banyak yang lapor ya, makanya saya kadang bilang
kunci aja udah kamar mandinya. Ya. Nanti toh kalaupun dia udah haus, dia akan beralih lah. Entah kenapa memang itu air toilet sepertinya air yang sangat menyejukkan. Kayaknya saya juga kalau abang lihat, aduh kayaknya enak gitu ya. Jadi Ini kan dia, pertanyaan-pertanyaan apa ini sih, kan apa sih kalau anak-anak toilet apa sih istilahnya? Kalau anak-anak diajar ke toilet? Nah, Toilet training. intinya kan ini yang sering dialami oleh masyarakat luas kan. Jadi pertanyaan saya itu langsung mengena gitu. Mengena. Apa yang dirasakan gitu deh. Nah, nanti ada efek negatifnya kalau mereka minum air toilet. Satu sisi kita nggak repot. Karena itu udahnya air di situ, nggak harus menyiapkan atau merebus air ya. Cacingan. Ya. Bukan cacingan, tapi kalau dia banyak minum air toilet, nanti dikhawatirkan nanti ada penyakit-penyakit seperti penyakit parasit darah gitu yang butuh. Jadi performance kucing makin lama makin menurun. Nanti muncul gejala-gejala yang tidak bisa diobati dan harus butuh uji laboratorium dan lain sebagainya yang biaya untuk lagi. memastikan Biaya biayanya lebih besar lagi. Jadi mending tutup pintu kamar mandi atau lubang WC-nya tutup ya. Karena solusinya toiletnya di luar. Luar rumah. Enggak, itu juga bahayanya kalau kita buru-buru ke toilet ya nggak dikunci, kucingnya masuk. Ntar, sabar. Bos, buru bos, haus bos. Jadi makin tidak berpendidikan masa kita. Mau nanya dong Bu, Iya. kalau misalkan kamar mandinya buat tempat pup atau pipis kucingnya gimana? Ya nggak masalah kalau misalnya tadi ya toilet training ya. Jadi sudah diajarin kalau dia pup di situ. Yang penting dia tidak minum air toilet. Dan juga kadang bukan cuma air toilet yang jadi favorit gitu ya si kucing-kucing. Kadang air di ember, di bak cucian itu pun sepertinya itu air yang sangat seger buat mereka. Kucing itu kerisnya tinggi ya. Dia nggak bisa lihat air. Nah, tapi kalau gini misalnya kan, kita taruh air di wadah untuk dimasak. Ya. Datang kucingnya tanpa sepengetahuan kita dia minum, cek Ya. cek 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 Terus? cek cek. Terus airnya kita rebus, kita masak, aman gak ya? Oh, jadi dari bak dari penampungan kucing, baru kita- kan sudah direbus. Kalau sudah direbus ya udah Aman. mati lah. Aman ya? Ya, Oke, aman berarti. gitu. Kan banyak air kemasan juga. Oh, Cek. iya. Nah, sekarang mau tanya nih, makanan apa yang dilarang buat kucing? Katanya kan rumor-rumor itu apa? Coklat ya? Oh iya. Durian. Bener ya? Dilarang sih, mahal. Mahal nih, mending buat gua. Beneran. Sayang Musang lah king ya, lagian. musang king. Musang king. Apa ya? Maksudnya ya, dia akan Jadi berbahaya cat king untuk ya, kucing. cari durian cat king. Kalau coklat kayaknya banyak binatang ya memang Dilarang. nggak cocok ya. Cocok. Kecuali semut ya? Ada kecuali semut. Ya. Ya semut doyan karena manis ya. Ya. Tapi tergantung kan coklat yang memang isinya kokoanya banyak atau yang banyak gulanya. Oh iya, Iya benar. kan? Ya. Oh iya, kalau kokonya banyak, sebut nggak mau. Nggak Ya, kan mau. biasanya ada yang Benar. pahit kan nggak pakai sugar. Hebat Bang Bugo ya, Iya. dari kucing semut juga diteliti sama dia. Iya. Taruh-taruh di situ Silver Queen, coklat ini apa, Apa? sih? Yang dark tapi Mau- yang iya, Yang dark. fantut Tinggi. kan ya itu ya. Iya. Monde, tapi pakai Monde. Emang ada coklat monde? ada. Biskuit kali. Oh iya. Kan ada coklatnya. Enggak ada. Oh, ada iya, dia ada. Van Houten. Tuh, Oh, nyebut merek lagi. Enggak apa-apa. Ntar biar yang editin, ntar tut. Banyak tutnya kita ya. Jadi kayak gimana mitosnya tuh bisa ya makan? Nggak bisa karena nanti takut ini ya. Terus yang pemilik nggak tahu juga itu ya kadang kalau mereka demam itu dikasih paracetamol. Obat Oh. demam manusia. Nah itu apa paracetamol itu bikin apa ya kadar toksiknya tinggi. Jadi mungkin kucingnya ada yang nggak mati, tapi secara penelitian itu menunjukkan bahwa paracetamol itu sifatnya toksik. Oh jadi panasnya turun, badannya beracun. Oh, berarti memang paracetamol itu didesain untuk manusia ya? Iya, tidak cocok untuk Lalu kalau itu Saya dikasih ayam kucing? biasanya ayam. Ayam kenapa? Pakai paracetamol. Terus Oh iya, kalau lagi apa? Iya, lagi grok-grok gitu. Ngorok-ngorok. Ngorok pasti pakai paracetamol. ini dia begoin saya atau beneran? Bener. Mungkin pas aja kali. Iya. Harusnya bukan itu juga. Tapi kan ada obat khususnya kucing kan? Bukan Ada. panasnya Nah, saya yang penasaran gini. Kucing tuh dimandikannya pakai air hangat atau air yang biasa? Biasa. Oh iya. Atau air matang?
yang sampai mendidih. Iya. Jadi kalau untuk memandikan kucing, nah sekarang kita bicara memandikan kucing ya. 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 Ada, jadi kadang begini, pemilik itu persiapan mau lebaran, Oke. kucingnya harus wangi, dimandikanlah tanpa melihat kondisi sebelum dimandikan. Oke. Pokoknya Jadi, hajar aja gitu ya. Ajar, yang penting lebaran wangi. Oh, perlu pakai bedak tuh. Putih-putih itu. Onde-onde. Gitu. Jadi pemahaman seperti itu tuh ya tidak terlalu benar ya, Tidak tepat, istilahnya. tidak tepat lah. Soalnya kadang kucing itu dimandikan harus yang benar-benar kondisinya sehat, Fit. fit. Karena dia sehat fit pun kadang setelah dimandikan besoknya nggak mau makan. Oh gitu ya. Gitu. Jadi kalaupun misalnya mau memandikan di pet shop, di rumah di screening dulu, ini kita bisa memandikan atau enggak, kita bawa ke pet shop atau enggak. Kadang untuk beberapa pet shop yang kalau ada tenaga kesehatannya itu akan diperiksa dulu. Jadi dia tidak akan sembarangan akan memandikan. Oh ini maaf, ini ditunda dulu karena ada demam. Jadi dicek dulu biasanya kalau pet shop yang baik dia dicek dulu suhunya, dia akan memutuskan lanjut tindakan mandi atau tidak. Karena seringnya pemilik ya taunya kotor mandikan. Apalagi kalau diare kan belakangnya belepotan bau, main di sembor-sembor dimandikan. Nah itu nanti udah dia sakit, sabun yang asal ya. biar wangi kan. Nah itu udah dia sakit dimandikan, khawatirnya besok kondisinya makin drop yang ujungnya bisa kematian. Jadi itu yang pengetahuan yang orang awam tuh belum paham, karena dia pikir pokoknya kalau kotor dimandikan. Pet harus wangi bersih aja. Iya. Nggak selalu ya. Kemudian untuk air yang dipakai itu baiknya ya air yang hangat. Ya, itu aja tadi. Karena secara ini ya, kalau mau mandikan itu dia kondisinya akan menurun. Nah, bagaimana kalau kita mandikan dia air dingin? Khawatirnya lebih menurun lagi karena lebih kedinginan. Cuma sekali lagi tergantung kebiasaan. Kalau memang pemilik dari kecilnya sudah dia biasa memandikan air dingin, nah terus kondisi untuk memandikan juga harus lihat cuaca lingkungan sekitar. Kalau lagi kayak di lingkungan kita sekarang nih hujan terus, dingin malam, apalagi kalau musim salju. Nah itu baiknya ditunda. Toh istilahnya memandikan itu bukan fardu ain. Ya, itu lebih baik ditunda daripada kondisi dia drop, nanti ujung-ujungnya bisa berakibat ke kematian. Banyak ya kita tahu ya. Iya. Iya. Baiknya juga itu seminggu sekali ya. Apanya? Mandinya. Seminggu sekali. Mandinya berapa Tergantung lama? kali ya. Tergantung kebiasaan. Kalau memang dia sudah rutin, boleh dimandikan seminggu sekali. Tapi biasanya kebanyakan ya itu bisa sebulan 2 kali cukup. Lagi kalau kucing-kucing kampung kan, dia rajin mandi sendiri. Oh itu mandi ya? Mandi dia bersihkan, jadi mengkilat. Jadi yang sering bermasalah itu karena yang kalau yang bulu-bulunya panjang terus ada terus dianya juga nggak rajin. Itu kalau saya lihatnya gini kalau dia habis makan sih. Iya kalau habis makan juga. Ya. Tapi kan kalau habis makan tangan doang. Tapi kalau itu kan seluruh badan dia. Kucing suka mandiin temennya ya? Kenapa manusia enggak ya? Anaknya. Datang gitu saja tadi. Kita coba kalau itu. Ading datang ke Sirah. Ya kita dapat banyak ilmu ya. Iya betul sekali. Sebelum kita mudik. Ya, kita tahu harus ngapain. Jenis penyakitnya yang terlarang apa. Jangan lupa siapin tas lebaran. Oh iya. Untuk kucingnya. Itu tadi isinya kalau mau dititipin makanannya. Itu tas lebaran. Saya pikir sesuatu yang teknis banget gitu, urgent. Cuman buat titipin bawa ini. Tas khusus maksudnya, tas lebaran. Ya. Jadi ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita sudahkan atau kita akhiri sesi ini? Jadi ya sangat-sangat gol sekali, anjay gol. Iya betul sekali ya. Terima kasih juga. Saya juga kebetulan baru ini ya lebih jelasnya tentang penitipan kucing. Tahu saya tuh kalau kucing ya udah lepas aja gitu. Nanti kita balik dia datang lagi. Oh iya, freestyle apa street. Ya, bertahan lah. Ya seminggu gini. Apa jalanan, kucing jalanan. Iya dilepas.
Kalau ayam mah nggak apa-apa ya. Apa? Ayam dilepas juga. Maksudnya ada Balik-balik yang udah jadi ayam goreng. Kalau ayam bukan di pihak ini, kalau ayam bukan dilepas, ditangkap orang. udah jadi ayam bumbu. Oke, sobat Poci Return, sekian Gak terasa ya. udah 24 jam kita bicara di sini sampai panas semua. Tangan saya keringetan. Iya kan Mau lanjut ini, MBG lagi. MBG lagi ya. Saya juga lanjut nonton YouTube lagi. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya bersama narasumber-narasumber yang menarik dan berguna. Iya, sangat. Saya Zalfus Sandiwana. Saya Ading. Dan Saya Vera. sampai jumpa di Poci Return berikutnya. Ciao. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Kayak YouTuber nih. Sah.